Sobat TPA, jumpa lagi bersama Mister TPA. Di video kali ini Mister TPA akan membahas tentang soal verbal TPA Bapenas. Nah, di bagian verbal ini soalnya ada 90 soal ya, seperti yang Mister TPA jelaskan di video sebelumnya dengan durasi 60 menit. Nah, kita lihat ya model soal verbal dari TPA Bapenas seperti apa. Kita mulai dari soal makna terdekat. Nah, biasanya di makna terdekat ini perintahnya seperti ini. Pilihlah kata-kata yang memiliki arti sama atau paling dekat dengan kata yang diucapkan dengan huruf kapital. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada demarkasi. Nah, di sini biasanya Mister TPA cara menjawabnya adalah dengan ingatan ya kalau kita ujian. Kalau kita ujian ya kita hafalan full ya. Tapi kalau ketika kita latihan, kita bisa buka KBBI ya, baik untuk soal sinonim, antonim, maupun makna terdekat. Kita cek aja di KBBI, terus kita cari antonimnya atau kita cari sinonimnya. Ya. Oke, demarkasi. Demarkasi ini sama dengan garis batas. Atau yang paling dekat di sini jawabannya garis batas. Kemudian diaspora. Diaspora ini sama dengan perpecahan. Ada amelioratif, sama dengan memperbaiki. Kemudian anasir ini komponen. Selanjutnya embarkasi pemberangkatan. Eminensi keunggulan. Visibilitas kelayakan. Selanjutnya figuratif ini kiasan. Ultima terakhir. Nah, untuk mana terdekat sama soal sinonim itu sama ya. Jadi misal kita tidak menemukan yang sesuai dengan KPI misalnya, udah kita pilih kata yang terdekat. Oke, kita lanjutkan ke soal sinonim. Biasanya perintah di soal sinonim seperti ini. Pilihlah kata-kata yang merupakan padanan makna dengan kata yang dicetak. Tebal. Kalau ini padanan makna ya, kalau yang tadi makna terdekat. Yang pertama ada ilegal, sama dengan atau sinonimnya salunan. Gigis sinonimnya kubu, konsesi sinonimnya kerelaan, akreditas sinonimnya pengakuan, alibi itu bukti. Jadi alibi itu bukan alasan ya, bukti kalau kita cek di KBBI. Kemudian alih itu pindah, alterasi pergantian, jiplak ini juri, fungsionaris cepat. Ini gambaran soal sinonim TPA Bapenas. Kita lanjut ke soal antonim. Nah, biasanya perintah di soal antonim seperti ini. Pilihlah kata-kata yang memiliki makna berkebalikan dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital. Yang pertama ada naif. Naif itu baik atau lugu. Jadi antonimnya adalah jelas. Kemudian asertif. Asertif ini seperti dia kayak bisa mengungkapkan pendapatnya dan lain-lain ya. Nah, di sini antonimnya adalah penunjukan. Nah, untuk soal antonim ini kita harus lebih effort lagi. Artinya kita harus cari tahu. Misalkan kita nggak tahu asertif itu apa, asertif kita cari maknanya dulu atau kita cari sinonimnya, baru kita cari antonimnya. Jadi kita kerjanya dua kali ya kalau untuk antonim. Kemudian ponga ini lawannya rendah hati, kepatutan, antonimnya keasusilaan, elegan antonimnya ajak, tercemar antonimnya murni. Nah, di sini pilihan jawabannya mirip-mirip ya, ada asli, suci, murni, alami. Sobat TPA pilih aja yang menurut Sobat TPA paling dekat dengan antonimnya. Kalau menurut Mister TPA di sini adalah murni. Lanjut, mengerucut, lawannya meluas, menghantarkan antonimnya menyerap, terpencil antonimnya terdekat. Kayak menghantarkan ini sebenarnya antonimnya harusnya menghambat ya. Menghantarkan, menghambat, tapi nggak ada menghambat. Yang paling mendekati dengan menghambat adalah mengkerap. Jadi di sini kita pilih mengkerap. Nah, kita lanjutkan dengan soal analogi kata. Biasanya untuk perintah dari soal analogi kata seperti ini. Carilah pasangan kata yang memiliki kesamaan dengan pasangan kata yang disediakan. Nah, yang pertama kan ada tangkas keterampilan. Artinya tangkas sama dengan keterampilan. Berarti tekad
bisa kita manai sama dengan ya atau sinonim, bisa kita manai yang berhubungan pangkas, berhubungan dengan keterampilan, tekad, berhubungan dengan kemauan. Kemudian ada simpul, menghubungkan tali, jembatan, menghubungkan jalan. Lupa berkaitan dengan ingatan, biadab berkaitan dengan akhlak. Mengumumkan tugasnya penyayar. Memediasi harusnya mediator, tapi nggak ada mediator, kita bisa pilih negosiator. Klasik, klasik adalah jenis musik, gotik adalah jenis gaya arsitektur. Hidro artinya air, helio artinya matahari. Ini contoh dari soal analogi kata awan panas. Selanjutnya kita ke soal pemahaman bacaan atau soal bacaan ya. Nah, untuk soal bacaan atau pemahaman bacaan, biasanya Mr. TPA menyarankan untuk membaca soalnya dulu, baru kita ke bacaan. Yang pertama, apa yang menjadi pokok pikiran dari bacaan di atas? Karena yang ditanya pokok pikiran, jadi kita harus membaca ya. Membaca dapat diartikan sebagai proses penerjemahan lama-lama bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lama-lama bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Singkatnya, literasi adalah kemampuan memahami, menyadari, dan analisis terhadap pengetahuan maupun informasi yang diperoleh dari bacaan, tontonan, dan sumber informasi lainnya. Kini literasi di Indonesia sudah dipandang sebagai kemampuan yang lebih baik dari kemahiruwacanaan, mulai aksara dan keberasaan. Kan literasi jadi gerakan bagi penggiat pendidikan baik informal dan juga non formal. Apa yang menjadi pokok pikiran dari bacaan di atas? Nah, di sini Mr. TPA menjawab pengertian literasi atau yang A. Kenapa? Karena di sini dia menjelaskan literasi itu apa, ya kan? Membaca dapat diartikan, menulis berarti literasi adalah, kan? Jadi lebih banyak membahas tentang pengertian literasi. Jadi kalau Mr. TPA menjawab di sini adalah pengertian literasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bacaan di atas? Mau kita juga harus membaca soal yang kedua. Perahu-perahuan yang dipakai masyarakat Madura sejak abad ke-17 terdapat di halaman Lengkap Museum Bahari, Jakarta Utara. Banjir besar yang melanda Jakarta pada 2007 mengoyak salah satu koleksi museum yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Inilah potret buram kondisi museum kita. Banjir yang merendam museum hingga hampir 1 meter menyeret perahu dari tempat penyimpanan. Saat terseret banjir, perahu itu membentuk tembok hingga beberapa pasaknya patah. Sebagian badan perahu juga ikut terkoyak. Perahu itu sengaja dibiarkan di halaman karena tanpa pasak perahu akan hancur kalau diangkat, kata Sukmawijaya 46, pemandu di Museum Bahari. Sudah hampir 3 tahun sejak banjir melanda, perahu Madura itu belum juga diperbaiki. Nah, di sini kalimat yang digarisbawahi oleh Mr. TPA menunjukkan bahwa yang ingin disampaikan oleh penulis adalah minimnya upaya konservasi museum. Kenapa? Karena udah 3 tahun banjir, tapi perahunya tetap nggak diperbaiki, gitu kan? Terus di sini juga disebutkan inilah potret buram kondisi museum kita. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Manakah informasi di bawah ini yang paling tepat? Pelatih tim sepak bola PS menang telah menetapkan bahwa prioritas menendang tendangan penalti adalah kapten dan dengan pemain senior. Prioritas selanjutnya adalah pemain penyerang, gelandang, dan bertahan. Pada suatu pertandingan final kejuaraan nasional, tim mendapatkan hadiah tendangan penalti. Hadiah merupakan kiper mengambil kesempatan tersebut. Manakah informasi di bawah ini yang paling tepat? Di sini kalau Mr. TPA menjawab adalah Hadi adalah kapten tim. Kenapa? Karena prioritas penendang tendangan penalti adalah kapten dan dengan pemain senior. Dan untuk pilihan jawaban yang lain, kayak B, pelatih memilih Hadi
memilih Hadi sebagai penendang. Nah, padahal kan yang diprioritaskan adalah kapten dan dengan pemain senior. Jadi kalau Hadi yang menendang, ya kemungkinan besar adalah Hadi adalah kapten tim, gitu ya. Sementara opsi jawaban yang lain ini kurang cocok ya untuk soal matematika. Nah, inilah contoh soal pemahaman bacaan TPA Bappenas. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nah, kalau teman-teman atau sobat TPA mau belajar tentang TPA, Mister TPA membuka kelas-kelas privat, bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan di video berikutnya Mister TPA akan membahas tentang eh, kuantitatif ya, begitu aljabar, komparasi, deret, dan juga aritmatika. Oke, sampai jumpa.